Perkenalkan, kami dari kelas 12 6G13, kami kelompok 1, ingin mempresentasikan tugas pendidikan agama Islam yang bertema bagaimana manusia bertuhan. Sebelum kami masuk dalam pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota saya, yaitu pertama ada saya sendiri, Nur Aliza Pramudia Resta Hanum selaku moderator, yang kedua ada Angelika Maulida, dan yang ketiga ada Jihan Khairunisa. Sudah menjadi fitrah manusia, manakala seseorang mendapat kesulitan dalam menyelesaikan masalah-masalah kehidupannya, seseorang mengandaikan adanya kekuatan lain di luar dirinya untuk membantu menyelesaikan problematika tersebut. Ini artinya manusia secara naluriahnya membutuhkan yang lain dan dapat mengatasi serta melampaui batas-batas kelemahan serta keterbatasan manusia. Dengan keterbatasan manusia, demikian Tuhan dihadirkan dalam kehidupan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia yang terbatas. Selanjutnya, yaitu semakin banyak kesadaran akan kelemahan diri, maka semakin seseorang butuh terhadap Tuhan. Semakin tinggi pula ketergantungannya terhadap Tuhan. Dalam surat Al-Fatihah ayat 5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, hanya Engkau yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah yang kami meminta pertolongan. Kemudian, dalam proses kehidupan bertuhan memiliki setidaknya 3 aspek, yaitu pertama memiliki Tuhan. Memiliki Tuhan artinya salah satu aspek makna eksistensial dalam beragama yang menekankan pada kesadaran akan kehadiran dan kepemilikan Tuhan. Kehadiran tersebut dirasakan sebagai sumber kekuatan perlindungan dan bimbingan. Rasa kepemilikan ini memberikan rasa aman, tenang, dan damai dalam menghadapi segala tantangan hidup. Poin yang kedua yaitu hidup bersama Tuhan. Hidup bersama Tuhan artinya melibatkan pengembangan hubungan yang mendalam dan personal dengan Tuhan seperti hubungan antara sahabat ataupun keluarga. Hubungan ini ditandai dengan komunikasi yang terus-menerus melalui doa, meditasi, atau refleksi serta keterbukaan untuk menerima bimbingan dan kehendak Tuhan. Poin yang ketiga yaitu mengabdi kepada Tuhan. Artinya menjalankan perintah dan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Ini mencakup jujur, adil, penuh kasih sayang, dan menjauhi segala bentuk perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama. Kemudian, dalam membahas manusia berketuhanan, setidaknya ada 6 hal yang dicakup, yaitu pertama ada wujud. Wujud artinya membahas keberadaan Tuhan yang mempengaruhi pola hidup manusia. Dan kedua ada dalil wahyu. Dalil wahyu di sini atau empiris merupakan bukti keberadaan Tuhan berdasarkan pengamatan terhadap alam dan manusia. Ketiga ada zat Tuhan. Zat Tuhan sulit dijangkau akal manusia sehingga pembahasannya dibatasi. Yang keempat ada sifat. Sifat Tuhan terbagi dalam 2 pemahaman. Tasbih merupakan dengan manusia dan tanzih menegaskan ketidaksamaan dengan makhluk. Yang kelima ada nama-nama Tuhan. Nama-nama Tuhan adalah simbol yang mencangkup wujud, zat, dan sifatnya. Dan yang terakhir ada af'al atau perbuatan Tuhan, mencangkup segala tindakan Tuhan dalam mengatur alam semesta. Dan slide selanjutnya akan dibahas oleh Angelika Maulida. Baik, selanjutnya adalah pandangan filosofi tentang Tuhan. Ada 2 pandangan filosofi tentang Tuhan, yaitu yang pertama menurut para filosof Muslim. Para filosof Muslim memiliki beragam pandangan tentang Tuhan. Yang pertama ada Al-Kindi, menyebut Tuhan sebagai keberadaan mutlak atau al-haq yang tidak berbentuk, tidak berjenis dan abadi. Yang kedua ada Al-Farabi, berpendapat bahwa Tuhan dapat diketahui sekaligus tidak dapat dijangkau oleh akal manusia karena keterbatasannya. Yang ketiga ada Ibnu Sina, menekankan bahwa Tuhan adalah keberadaan yang mesti ada, di mana sesuatu bergantung padanya. Sementara itu, Ibnu Rus membuktikan keberadaan Tuhan yang melalui prinsip bahwa segala sesuatu diciptakan untuk kepentingan manusia dan Tuhan bertindak sebagai pencipta, pemberi wahyu, serta hakim yang mengadili. Yang kedua yaitu menurut para filosof barat. Para filosof barat juga memiliki pandangan unik. Yang pertama ada Lloyd Morgan, melihat keberadaan Tuhan dalam hukum susunan dan evolusi, di mana Tuhan tetap memiliki peran dalam perkembangan alam. Samuel Alexander mengaitkan
Tuhan dengan teori evolusi dan idealisme, melihatnya sebagai tujuan akhir dari perkembangan alam. Marshall Christian Simtus menggambarkan Tuhan sebagai kekuatan yang menjaga keseimbangan dalam alam semesta. Selanjutnya ada Nietzsche dengan pemikiran yang radikal menyatakan bahwa Tuhan telah mati, menekankan bahwa manusia harus berani menghadapi kehidupan tanpa bergantung pada konsep ketuhanan. Hartman sementara itu menolak konsep Tuhan sebagai zat atau pribadi dan menganggap semesta sebagai wujud dari pikiran dan kemampuan yang mengatur segalanya. Selanjutnya yaitu konsep spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan. Agama adalah seperangkat doktrin dan norma yang bersifat mutlak, sementara keberagaman muncul dari perbedaan pemahaman manusia yang dipengaruhi oleh faktor sosial juga budaya. Manusia dengan akal dan pikirannya mampu berkembang, sehingga pemahaman spiritualitas juga bervariasi. Spiritualitas merupakan bentuk kepercayaan terhadap sesuatu yang dianggap agung dan berfungsi sebagai kontrol moral dalam kehidupan. Secara etimologis, spirit berarti roh atau kesadaran diri. Dari perspektif psikologis, spiritualitas mencakup realitas adiktorat seperti Tuhan, roh, dan nilai moral. Agama memberikan pedoman perilaku, sedangkan spiritualitas berkaitan dengan kesadaran individu tentang keberadaannya. Seseorang bisa menganut agama tertentu, tetapi memiliki tingkat spiritualitas yang berbeda. Secara keseluruhan, agama adalah sistem ibadah yang terorganisir, membentuk hubungan individu dengan Yang Maha Kuasa sesuai dengan keyakinannya. Selanjutnya, alasan mengapa manusia memerlukan spiritualitas. Spiritualitas manusia sangat erat kaitannya dengan tujuan penciptanya, yaitu menyembah Allah. Untuk mencapai spiritualitas Islam, seseorang harus menyatukan diri dengan spiritualitas melalui ketaatan dan perintahnya dan menjauhi larangannya. Apabila kita sudah mampu melakukannya, maka kita mencapai spiritualisme Islam, yaitu yang pertama memahami dan merasakan keagungan Allah, yang kedua memahami dan merasakan keindahan ilahi, yang ketiga larut dalam aturan-aturan main yang telah ditetapkan oleh Allah, dan yang keempat mencapai cinta ilahi. Selanjutnya, pandangan psikologis, sosiologis, filosofis, dan teologis tentang konsep ketuhanan. Yang pertama, Tuhan dirasakan kehadirannya dalam perspektif psikologis atau jiwa. Secara naluriah, manusia selalu mencari sandaran pada sesuatu yang dianggap memiliki kekuatan absolut. Pada zaman klasik, kepercayaan banyak tertuju pada benda-benda yang dianggap sakti atau keramat. Namun, seiring berkembangnya rasionalitas di era modern, kepercayaan semacam ini mulai berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa ajaran agama yang berkembang dalam suatu masyarakat, manusia tetap akan membentuk keyakinan berdasarkan pengalaman, ilmu, dan kemampuan mereka sendiri. Dalam Islam, potensi kebertuhanan manusia dibimbing agar memiliki keyakinan yang benar dan lurus. Bimbingan ini berasal dari Allah, tetapi disampaikan melalui risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasulnya. Para nabi dan rasulnya dalam mengemban amanah dakwah mengajarkan bahwa tujuan hidup manusia adalah mengabdi dan menyembah Allah. Sebagai firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yaitu Bismillahirrahmanirrahim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Jian Hoirunisa. Selanjutnya, Tuhan disembah oleh masyarakat dalam perspektif sosiologis. Agama adalah realitas yang telah menyertai kehidupan manusia sejak dahulu dan akan terus berperan dalam membentuk moral serta budi pekerti. Manusia dan agama saling membutuhkan karena agama mengajarkan manusia bagaimana menjadi pribadi yang manusiawi. Secara harfiah, agama adalah aturan hidup yang dipercaya berasal dari Tuhan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Nurholis Majid mendefinisikan agama sebagai sikap pasrah kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, pencipta langit dan bumi. Lalu, Tuhan dirasionalisasikan dalam perspektif filosofis. Dalam tradisi Yunani, pemahaman tentang Tuhan mencakup unsur agama dan filsafat. Konsep awal tentang Tuhan muncul dalam Iliad dan Odyssey karya Homer yang menggambarkan Zeus sebagai dewa tertinggi yang memerintah alam, tetapi bukan pencipta. Zeus memiliki anak-anak yang juga menjadi dewa namun tidak kekal. Para teolog dan filsuf kemudian mendiskusikan konsep ketuhanan untuk membuktikan dan mempertahankan kebenaran fundamental agama. Berikut beberapa pandangan filsuf tentang Tuhan. Yang pertama ada Socrates.
Murid Pythagoras membahas ketuhanan dengan logika sederhana dan mengajarkan konsep Denotis Suton, atau kenalilah dirimu sendiri. Sebagai cara untuk lebih mengenal Tuhan, ia meyakini bahwa alam tidak terjadi secara kebetulan, melainkan memiliki tujuan yang mengarah pada suatu entitas yang esa. Untuk membangun pengetahuan tentang Tuhan, Socrates menggunakan dua pendekatan, bukti alam dengan mengamati peristiwa alam dan alasan sejarah dengan menyoroti kecenderungan manusia untuk percaya kepada keberadaan Tuhan sebagai pencipta dan mengatur kehidupan. Yang kedua ada Plato, menggambarkan Tuhan sebagai demiurgos atau sang pencipta dan ide tertinggi, yaitu ide kebaikan. Sebagai murid Socrates, ia mengembangkan ajaran gurunya dengan menyatakan bahwa dunia ini hanyalah bayangan dari dunia ide yang kekal, sebagai sesuatu di dunia yang bersifat berubah dan memiliki penyebab yang ujungnya adalah Tuhan sebagai realitas tertinggi dan transenden. Tuhan, menurut Plato, adalah esensi dari segala yang baik dan alam merupakan refleksi dari kesempurnaannya. Dalam kitab undang-undangnya, Plato menegaskan bahwa manusia harus mengetahui keberadaan Tuhan yang menciptakan dan mengetahui segala sesuatu. Yang ketiga, ada Aristoteles, murid terbaik Plato, mengembangkan filsafat dengan tetap bersikap kritis terhadap gurunya, yang menolak pandangan Plato bahwa realitas sejati ada di dunia transenden dan menegaskan bahwa realitas justru harus dicari dalam dunia yang dapat diamati. Aristoteles terkenal dengan teorinya tentang empat causa atau penyebab yang mengarah pada konsep bergerak pertama, yaitu sebab utama dari segala gerak yang sendiri tidak bergerak. Menurutnya, Tuhan adalah substansi eternal yang terpisah dari dunia materi bersifat aktus murni, yang merupakan pemikiran yang berpikir tentang pemikiran itu sendiri atau neosos. Lalu, Tuhan dalam perspektif teologis. Dalam menjalani kehidupan, akidah dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus menjadi dasar utama karena tanpa keimanan, aktivitas sehari-hari kehilangan makna. Teologi Islam membahas pemikiran tentang ketuhanan dan penting untuk dipahami agar menjadi muslim yang ideal. Perbedaan pemikiran dalam Islam seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Mu'tazilah seringkali menimbulkan perdebatan, sehingga umat Islam harus berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Dalam menentukan keyakinan yang benar, memahami teologi yang benar sangat penting agar tidak terjerumus dalam pemikiran yang menyimpang dari ajaran Islam. Aliran-aliran teologi Islam meliputi yang pertama, Mu'tazilah yang menekankan rasionalisme, kedua, Asy'ariyah yang menyeimbangkan antara akal dan wahyu, yang ketiga, Maturidiyah yang mirip dengan Asy'ariyah tetapi tidak berbasis hukum Hanafi, yang keempat, Salafiyah yang berpegang dalam pemahaman ulama salaf, dan yang kelima, Wahabiyah yang lahir sebagai gerakan reformasi Islam. Manfaat mempelajari teologi Islam antara lain memperkuat akidah, mencari kebenaran, dan mencegah konflik antara aliran dalam Islam. Jadi kesimpulannya yaitu bahwa hubungan manusia dengan Tuhan memberikan dimensi yang mendalam pada kehidupan melampaui sekadar kepercayaan ataupun ritual. Dan juga manusia memiliki kecenderungan alami untuk mencari dan terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri, yang seringkali diwujudkan dalam konsep Tuhan atau spiritual. Mungkin ini saja yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.